Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, baik itu kelas 91 ataupun kelas 92, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan tentunya tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran, tentunya secara daring bersama dengan Ibu Nabilah. Selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini, materi masih pada cerpen atau teks cerita pendek. Kita masuki pada struktur. Struktur cerpen itu dibagi menjadi 3. Bisa dilihat di bukunya di halaman berapa nih? Cerpen itu bisa kalian lihat di halaman 41, ada scan kode di situ, bisa kalian scan dulu, lalu kalian amati, baca, kita pahami bersama. Jadi struktur cerpen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada orientasi. Apa bagian orientasi? Orientasi sekolah. Ini hanya pengulangan saja, Ibu sering ulangi. Orientasi itu pengenalan mulai dari pengenalan tokoh, pengenalan setting latar, pengenalan penokohan dari tiap tokohnya dan sebagainya. Jadi masa-masa perkenalan deh di bagian orientasi. Lalu masuk ke dalam komplikasi atau konflik dari cerita atau masalah dari sebuah cerita. Yang terakhir resolusi. Resolusi itu apa? Resolusi? Solusi atau pemecah masalah yang terjadi di dalam konflik. Jadi pemecah masalahnya, akhir cerita itu di dalam resolusi. Jadi ceritanya itu berakhir happy ending kah atau sad ending kah gitu ya. Nah, itu struktur dari cerpen. Nah, lanjut. Kita sudah selesai berarti untuk materi bab teks cerita pendek. Lanjut kita akan belajar bersama tentang teks tanggapan. Teks tanggapan apa? Tanggapan menanggapi, berarti kan memberikan komentar, mengomentari, ya kan? Teks tanggapan. Jadi kalian misal ada yang cerita, contoh ini contoh kecilnya, ada yang cerita lalu kalian memberikan komentar, memberikan saran, seharusnya kayak gini, seharusnya seperti ini, sebaiknya seperti ini. Nah, itu kan sebuah komentar, baik itu masukan, saran atau kritik, ya kan? Nah, di situ sama saja dengan teks tanggapan. Teks tanggapan juga berisi komentar yang berisi bisa kritik, tidak setuju, bisa juga dukungan, setuju dengan pernyataan seseorang tersebut atau teks ya, atau konflik atau sebagainya yang mau kita tanggapi gitu. Nah, jenis-jenis teks tanggapan itu dibagi menjadi 2. Terdapat teks tanggapan deskriptif dan juga teks tanggapan kritis. Nah, teks tanggapan deskriptif itu memberikan tanggapan dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan kesan indera. Jadi, bisa kalian lihat ya, kalian scan di buku kalian. Itu jenis dari teks tanggapan. Lalu yang kedua, jenis teks tanggapan kritis bisa berupa positif, bisa juga negatif. Dalam memberikan tanggapan kritis harus melakukan penelitian terlebih dahulu tentang masalah yang akan ditanggapi dengan detail dan jelas. Jadi lebih detail itu di bagian teks tanggapan yang kritis. Jadi harus dalam menanggapi, dalam memberikan komentar itu harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi nggak bisa kita langsung memberikan komentar tanpa adanya data dan fakta yang sudah kita punya, kita cari seperti itu ya. Nah, kalimat tanggapan itu berisi kritik, pujian, sanggahan, penolakan, dan
persetujuan. Bisa kalian scan juga tuh di jenis kalimat tanggapan, masih di halaman 52. Ibu juga scan. Nah, yang pertama kritik. Kritik itu merupakan suatu pernyataan kecaman atau tanggapan yang sering dipaparkan dengan uraian dan pertimbangan baik dan buruknya. Nah, jadi penolakan, kalau kritik itu kalimat kritik, penolakan yang diiringi dengan pertimbangan. Jadi kita menolak tapi dengan alasannya apa gitu, kenapa menolak, seperti itu. Lalu yang kedua, pujian. Pujian ini suatu pernyataan pengakuan, penghargaan. Jadi setuju, pernyataan setuju dengan suatu yang kita tanggapi. Lalu yang ketiga, terdapat sanggahan. Nah, sanggahan di sini merupakan suatu pengungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu masalah atau pembicaraan. Nah, dengan diiringi persetujuan agar tidak menimbulkan konotasi kasar dalam menyatakan penolakan. Jadi dalam kalimat tanggapan sanggahan itu penolakan juga, tapi diiringi dengan persetujuan. Jadi contohnya, saya setuju dengan pendapat Anda, namun lebih baik gitu. Jadi sanggahan itu lebih kepada memberikan masukan gitu. Kita tidak begitu cocok dengan pernyataan seseorang. Nah, kita memberikan tanggapan berupa sanggahan. Tapi lebih baik, saya setuju, tapi lebih baik seperti ini deh gitu. Jadi diiringi dengan kalimat persetujuan gitu ya. Padahal nolak, tapi ada kalimat padahal nolak dengan statement yang orang tersebut nyatakan, tapi kita diiringi dengan persetujuan si orang tersebut, si pernyataan tersebut gitu. Paham nggak? Jadi kan tidak setuju, baik, pendapat Anda baik, namun lebih baik seperti ini gitu. Jadi diiringi dengan ketidaksetujuan yang diiringi dengan persetujuan, itu sanggahan. Oke, ini contohnya nih. Saya sependapat dengan pendapat Anda, akan tetapi menurut saya akan lebih baik jika kita ikut serta dalam lomba peragaan alat musik tradisional itu, ya kan? Jadi persetujuan tapi kita ada masukan gitu, ada penolakan tapi diiringi dengan masukan juga gitu loh, itu sanggahan. Oke, yang keempat, penolakan. Nah, ini bener-bener nolak banget, penolakan, tidak setuju banget. Jadi suatu pernyataan yang menunjukkan tidak setuju, kurang sependapat. Udah, ini sama sekali tidak setuju. Kalau tadi kan ada setujunya tuh, kalau sanggahan ini emang nggak setuju sama sekali. Nah, terus yang terakhir ada persetujuan. Persetujuan itu ya udah setuju aja, udah sependapat gitu sama pernyataan seseorang atau suatu informasi yang disampaikan gitu. Nah, itu jenis-jenis dari kalimat tanggapan. Jadi ada 5. Yang pertama kritik, pujian, sanggahan, penolakan, dan persetujuan. Jadi itu saja untuk materi kelas 9 hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di scan kode, terus juga bagian-bagian penting yang memang kalian scan lalu merasa pusing kalau ngeliat di handphone, bisa bagian pentingnya itu dibikin peta konsep di catatan buku kalian, khususnya di buku mata pelajaran bahasa Indonesia, biar tidak tercampur dengan yang lain. Jadi kalau belajar nggak bingung ya, dibikin peta konsep, dibikin yang bagus, jadi nanti belajarnya semangat. Oke, itu saja, semoga bermanfaat untuk kalian materi hari ini. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.